Hai sobat, selamat datang di Metode. Buat kalian yang tahu brand fashion ini pastilah kenal siapa Kate Spade. Dan gue mau bahas sedikit tentangnya. Kate Spade yang aslinya bernama Catherine Noel Valentine Brosnahan Spade lahir pada 24 Desember 1962 di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat. Orang tuanya memiliki perusahaan konstruksi jalan. Semasa remaja, Kate ini sekolah di sekolah khusus wanita di Teresa's Academy. Lalu selesai sekolah, ia melanjutkan kuliah ke University of Kansas dan ia pindah ke Arizona State University. Ya entah apa alasan dia pindah ke sana ya. Apa ia mau mendalami jurnalisme? Karena pada tahun 1985 ia pun lulus jurnalisme. Di sana ia sempat terjun untuk ke pertelevisian. Sewaktu ia kuliah di Arizona State University ini, dia sempat bekerja magang di Carter's Men's Shop. Ini adalah semacam toko khusus untuk laki-laki. Di sana Kate bertemu dengan Andy Spade yang kemudian mereka pun berpacaran. Tahun 1986, Kate dan Andy memutuskan untuk pindah ke Manhattan karena Kate juga diterima bekerja di majalah Mademoiselle bagian aksesorisnya. Disinilah ia baru menyadari kalau market fashion yang khusus untuk handbag, tas itu bentuknya ya nggak ada yang stylish, terjangkau, dan juga masuk akal. Sehingga Kate memutuskan untuk membuatnya sendiri. Maka tahun 1991, Kate pun resign dan memutuskan untuk membuat tas idamannya itu. Awalnya Kate mendesain 6 prototipe yang dibuatnya dari kertas, kemudian diisolasi gitu ya, pakai lakban kecil, pakai lakban dan juga entah pakai lem. Lalu ia pun mencari pabrik yang mau memproduksi tas desainnya itu. Sedangkan Andy memiliki tugas, ya waktu itu kerjanya sebagai copywriter ya. Ia setidaknya menyiapkan dana. Andy pun sampai mengambil dana pensiunnya untuk dapat membayar orang yang memproduksi tasnya itu, yang menjahit tasnya. Dan gak main-main, Andy menarik seluruh jumlah uang pensiunnya. Begitupun juga ia sampai meminjam sana-sini. Karena ini adalah hasil jeripaya mereka berdua, maka mereka pun membuat brand Kate Spade. Spade nama belakangnya Andy dan Kate nama depannya Kate, dan memakai nama Kate tapi digabung gitu. Karena sih sebenarnya bisa saja Kate memakai nama Kate Brosnahan ya, nama belakangnya, tetapi Kate berpikir kalau namanya itu kayak bukan nama yang bagus ya, bukan nama yang simple, sehingga ia memutuskan setidaknya memakai nama Kate Spade saja agar lebih diingat. Mereka juga sampai menumpang tinggal di apartemen milik teman mereka karena apartemen yang mereka tinggali sudah penuh dengan tas-tas produksi mereka itu. Sampai Andy yang memasarkan ke departemen store terkemuka, dan waktu itu ada toko yang bernama Barney memesan begitu banyak tas. Lalu Kate mencabuti label yang semula posisinya ada di dalam tas, ia taruh di luar tasnya itu. Hal ini jelas memakan waktu, juga perbaikan tentunya, tetapi justru apa yang Kate lakukan ini mendongkrak penjualannya lebih banyak lagi. Tas ini awalnya dipasarkan dengan harga sekitar 150 sampai 450 dolar pada saat itu ya, di mana waktu itu bisa dikatakan adalah tas yang tergolong ya middle to high ya. Setidaknya semua gadis remaja memakai tas itu. Jadi kalau misalnya di mall, setidaknya di satu koridor mall itu ada banyak gadis-gadis yang memakai tas Kate Spade. Ya ibaratnya tas sejuta umat, semua gadis memilikinya. Bahkan ada orang yang memiliki beberapa tas Kate Spade. Jadi ya sepertinya memiliki tas Kate Spade itu kayak ya bentuknya stylish, imut, lucu, dan gemesin. Gue sendiri juga suka dengan beberapa modelnya, tapi gue jual karena waktu itu lagi butuh duit. Cuma gue menyisakan satu tas Kate Spade saja sekarang. Yang awalnya dari produksi tas, hingga Kate pun merambah ke pakaian, perhiasan, sepatu, stationery, kacamata, perlengkapan bayi, parfum, dan souvenir. Tahun 1996, Kate membuka butik pertamanya, dan tahun 1999 56% dijual sahamnya ke Neiman Marcus Group untuk lebih expand supaya dia lebih branding ya ke kota-kota yang lain. Tak cuma sampai ke brand fashion, tahun 2004
Kate meluncurkan produk Kate Spade at Home, jadi lebih cenderung untuk jual seperti piring, teko, wallpaper, taplak, dan ya perlengkapan rumah lainnya. Tahun 2005 lahirlah anak Kate dan Spade ini yang mereka beri nama Frances Beatrix Spade. Maka karena mereka sukses di brand fashion, tahun 2015 Kate Spade itu membuka 2 cabang yang bernama Kate Spade Saturday dan Jack Spade. Kalau Jack Spade adalah khusus untuk barang-barang cowok. Tetapi di tahun yang sama mereka menutupnya. Karena tadi sahamnya 56% sudah dijual ke perusahaan lain ya. Maka Kate memutuskan untuk membuat brand baru yang bernama Frances Valentine. Yang selanjutnya tahun 2017 brand Kate Spade pun dibeli oleh Tapestry Inc. yang dia juga memiliki brand Coach. Namun pada 5 Juni 2018 waktu itu sekitar pukul 10.20 pagi ada petugas kebersihan yang masuk ke kamar Kate di Park Avenue. Ia sedang bersih-bersih dan ketika ia masuk ke dalam kamar Kate, ia pun menemukan kalau Kate sudah tergantung dengan scarf merah miliknya. Petugas ini segera menelpon 911 dan memberikan bantuan, namun Kate tidak tertolong. Di sampingnya ditemukan notes yang ditujukan untuk anaknya yang notes itu tidak dipublis sampai sekarang. Andy Spade mengatakan kalau Kate menderita anxiety dan depresi selama bertahun-tahun. Kate sebelumnya sudah dikabarkan kalau ia mencari pertolongan ke dokter-dokter dan juga menerima terapi dan pengobatan. Memang Andy dan Kate ini hidup terpisah karena ya tampaknya seperti Andy lebih banyak bersabar dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh Kate, sehingga Andy pun memutuskan untuk tidak serumah lagi di situ. Tetapi ia tinggal tidak jauh dari Kate dan mereka setiap hari bertemu. Bahkan di malam terakhirnya ia bertemu dengan Kate itu di tanggal 4, mereka tuh sempat makan malam bersama dan ia bilang kalau ia tidak melihat tanda-tanda kalau Kate itu depresi dan ingin bunuh diri. Kalau di Indonesia ini sendiri, penderita depresi dan juga anxiety itu terkadang lebih cenderung seringkali disepelekan. Dan kebanyakan berpikir kalau penyakit ini dapatlah diobati sendiri. Atau mungkin juga dengan treatment tradisional ya terkadang terlihat tidak manusiawi ya. Kalau kita melihat lagi ada baru-baru ini ada kasus di mana seorang gadis yang juga karena depresi ia pun juga memilih untuk meminum sianida dan pada keesokan harinya ditemukan oleh warga sekitar kalau ia tergeletak di samping makam ayahnya. Ini adalah salah satu contoh kasus depresi ya. Sebenarnya gue juga mau membahas kasusnya ini, tetapi karena gue melihat ada pesan terakhir di mana mama si korban meminta agar kasus ini sudah tidak usah dibahas di media manapun, maka gue tidak mencoba untuk mengulik beberapa keanehan, kejanggalan yang gue dapati di situ. Walau sebenarnya gue juga merasa kasihan dengan pasangannya yang harus dipenjara, tetapi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dimana kalau misalnya ada kasus kehamilan yang tidak direncanakan seperti ini, setidaknya harus dirembuk bersama. Karena bayi itu kan lahir dari wanita yang walaupun merupakan bagian dari si cowoknya juga ya, tetapi si janin ini setidaknya menumpang di tubuh wanita, dan wanita setidaknya yang harus menerima segala macam resikonya, seperti kalau misalnya mereka tidak menikah, dia harus menerima resiko gunjingan-gunjingan dan atau mungkin tekanan dari keluarganya sendiri yang tidak terima karena apa yang telah ia lakukan sama saja mencoreng nama keluarganya. Dan kalau misalnya hal ini pun terjadi, sebenarnya masih ada jalan lain yang dapat mencegah depresi, yang dapat mencegah hal-hal buruk, kemungkinan buruk lainnya ya, daripada sekedar aborsi atau melakukan hal merugikan lainnya. Di sini gue ada sertakan nama website yang setidaknya bisa menolong bagi yang memiliki kasus seperti serupa yang tadi udah gue sebut itu, tapi di luar Kate Spade tentunya. Gue membahas Kate Spade dengan kasus ini, kasus Novia ya, sebut saja gue bilang begitu ya, karena adanya kesamaan mereka di mana mereka sama-sama mengalami depresi. Dan kalaupun misalnya ada yang mengalami depresi, gue harap
carilah pertolongan. Ini bukan masalah sepele. Oke, gitu aja. Gue harap kita semua dapat belajar dari kasus ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada unek-unek atau apapun itu, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.